Selamat pagi anak-anak teacher di rumah. Apa kabar pada pagi hari ini? Senang sekali bertemu dengan Mister dalam video pembelajaran kali ini. Hari kita akan belajar tema persatuan dalam perbedaan, subtema bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak didik Mister di rumah bisa memahami pribadi Jenderal Sudirman. Yang kedua, memahami pengertian kerjasama. Yang ketiga, memahami jenis-jenis tarian berdasarkan jumlah penari. Dan yang keempat, menjelaskan cara hewan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran atau materi yang pertama, yaitu tentang mengenal Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kini tentara yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Beliau lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Memiliki keistimewaan Jenderal Sudirman meskipun dalam keadaan terbatas. Beliau mempunyai taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Dan beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar untuk bernegosiasi. Beliau wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Baik, itu dia, kita masuk ke sikap positif yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman. Yang pertama adalah semangat patriotisme. Yang kedua adalah jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Yang ketiga, rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh. Nah, ini yang boleh kita teladani dalam kehidupan kita anak-anak Mister di rumah. Dan Mister berharap sikap ini boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu dia mengenai sikap positif dari Bapak Jenderal Sudirman. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sebagai suatu usaha bersama atau individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat daripada kerjasama adalah yang pertama, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Ada macam-macam daripada kerjasama. Yang pertama adalah yaitu yang disebut dengan kerukunan, yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan bersama individu dengan individu lain. Bentuk kerukunan ini mulai dengan cara tolong-menolong dengan sesama individu. Yang berikutnya bargaining, yaitu kegiatan dikerjakan oleh kelompok maupun sesama individu berupa pertukaran barang atau jasa. Yang ketiga cooperation, yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan oleh seorang pemimpin dari suatu organisasi. Terus yang keempat joint venture, yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan lebih dari dua orang yang membahas tentang bagaimana proyek yang harus diselesaikan. Yang kelima koalisi, yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan lebih dari dua orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, ini dia sedikit pengenalan mengenai pengertian kerjasama dan macam-macam kerjasama. Mudah-mudahan anak teacher di rumah boleh mempraktekkan kerjasama yang baik di rumah, baik bersama orang tua maupun bersama saudara kita sendiri, bahkan masyarakat setempat. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga adalah yaitu tentang jenis-jenis tarian berdasarkan jumlah penari. Apa itu? Yang pertama adalah yaitu tari tunggal solo. Ya, tari ini merupakan tarian yang diiringi oleh satu orang penari. Contohnya adalah Gatot Kaca dari Jawa Tengah. Yang kedua, tari berpasangan atau duet. Tari ini merupakan tarian yang ditujukan oleh dua orang penari, baik dari laki-laki maupun perempuan, perempuan dan perempuan, serta laki-laki dan laki-laki. Tari ini biasanya berpasangan 2-4 pasangan. Contoh tari berpasangan adalah tari topeng dari Jawa Barat. Yang berikutnya tari kelompok. Apa itu tari kelompok? Tari ini merupakan tarian yang mewakili lebih dari dua orang penari. Tarian kelompok biasa diwakili oleh 5-7 orang di dalamnya. Contohnya adalah tari Saman dari Aceh. Ada banyak contoh-contoh yang lain, nanti boleh di-search di berbagai materi yang lain, boleh dari buku yang tersedia di rumah ataupun dari internet dan lain sebagainya.
Terus itu dia tentang tarian. Sekarang kita masuk ke cara hewan beradaptasi. Cara hewan beradaptasi itu kita belajar dulu apa itu yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita sudah belajar kemarin bahwa hewan harus beradaptasi dengan tujuan agar dia boleh bertahan hidup dan melestarikan jenisnya atau keturunannya. Apa itu adaptasi? Ada 3 ya. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tingkah laku. Nah, ini dia adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi tingkah laku adalah merupakan bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Yang pertama adalah mimikri. Mimikri adalah adaptasi yang dilakukan hewan dengan cara mengubah warna kulitnya seperti warna lingkungannya. Ingat, mengubah. Ya, mengubah. Oke, mengubah. Jadi, pahami kata mengubah. Bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi hijau jika ia sedang berada di tumbuhan hijau. Namun juga bisa menjadi coklat jika berada di tanah atau daun yang kering, ya. Oke, yang kedua adalah yaitu autotomi. Autotomi adalah pelepasan atau pemutusan bagian tubuh binatang untuk melepaskan diri dari kejaran mangsanya. Melepaskan, memutuskan, ya, memutuskan bagian tubuhnya. Contohnya adalah cicak, ya. Terus kalau sudah diputuskan, Mister, apakah masih tumbuh? Masih. Dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa hari kemudian, maka ekor cicak itu nanti yang putus tadi akan tumbuh kembali punya ekor seperti biasa. Terus yang ketiga, hibernasi. Hibernasi adalah kegiatan istirahat atau tidur pada binatang selama musim dingin. Hibernasi biasanya terjadi pada ular, kura-kura, beruang, dan lain-lain. Nah, anak-anak Mister di rumah, kalau musim dingin, ya, sepanjang misalnya musim dinginnya 1 minggu, maka 1 minggu lah nanti hewan tersebut istirahat atau tidur. Kalau misalnya 1 bulan, maka 1 bulan, ya, selama musim dingin berlangsung. Terus yang berikutnya adalah yaitu yang keempat yang disebut dengan estipasi. Estipasi adalah cara bertahan hidup dilakukan hewan dengan tidur selama musim panas berlangsung. Nah, ini beda lagi musim panas. Kalau tadi kan hibernasi musim dingin. Sekarang musim panas itu seperti terjadi pada kelelawar dan beberapa tupai. Beberapa berarti ada yang tidak ikut. Ada beberapa tupai yang memang tidur pada musim panas, ya. Terus kita masuk ke kamuflase. Apa itu kamuflase? Perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali. Contohnya beruang kutub, belalang daun, harimau. Contoh misalnya begini. Kalau seperti misalnya di beruang kutub, kan di sekitarnya ada es. Es kan warnanya putih. Biasanya beruang kutub itu berada di daerah es tersebut, dia tidur di situ, orang tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena ternyata dia mirip sekali dengan es tersebut. Begitu juga belalang daun. Ada daun, jadi belalang daun ini biasanya berwarna hijau atau berwarna coklat. Maka nanti belalang daun yang warna hijau ini dia hinggap di situ. Setelah hinggap, maka nanti orang bisa tidak lihat. Kenapa tidak dilihat oleh hewan lain atau manusia? Karena dia mirip sekali dengan warna daun tersebut. Begitu juga dengan harimau. Harimau biasanya pada saat mengintai mangsa, biasanya disesuaikan kulitnya. Biasanya kalau harimau kan belang-belang, biasanya dia itu ada di daerah atau di rumput yang sudah kering, sehingga ketika orang atau makhluk lain tidak melihatnya di situ. Ya, itu dia perbedaan antara kamuflase dengan mimikri tadi. Oke, ini dia tentang materi kita hari ini, anak-anak Mister di rumah. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Semoga materi dapat menambah wawasan anak Mister di rumah dalam pelajaran virtual ataupun daring. Sekali lagi, semangat dan mantap.